aku emang rutinitas setahun sekali itu harus pulang ke Mesir karena aku harus ketemu sama keluarga aku, ketemu sama papi aku, semuanya aku harus temuin. Nah kebetulan karena kemarin COVID, jadi aku nggak sempet untuk datang ke Mesir. Nah sekarang mumpung aku kemarin udah padetin selama COVID, aku syuting terus 2 tahun. Sekarang aku bilang sama manajer aku kayaknya kita harus libur 4 bulan, 5 bulan untuk aku bisa ketemu keluarga aku di sana. Seenggaknya aku bisa ketemu ke makam nenek kakek aku gitu kan, karena nenek kakek aku juga meninggal pada saat COVID, jadi aku juga nggak bisa datang ke sana. Kalau buat aku vakum dunia entertain enggak. Karena kalau misalnya iya San karena ada pelecehan seksual aku jadi berhenti enggak. Karena kalau aku ya dengan aku merasakan terkena pelecehan seksual di lokasi syuting, bukan berarti aku yang malah jadi ngedown dan aku udah stop, enggak. Malah yang kayak gitu harus kita lawan. Kita yang harusnya punya punya sikap untuk nggak boleh ada yang kayak gitu lagi. Jadi jangan kitanya yang kalah, tapi kita yang harus ngalahin mereka gitu. Nggak boleh ada kayak gitu lagi. Tapi kalau boleh jujur San, traumatik itu masih ada San sampai sekarang? Traumanya sih enggak ya. Aku 3 hari doang waktu itu nggak bisa ngomong di lokasi syuting. Terus benar-benar ngerasain ternyata kayak gini ya, dilecehin gitu, dan aku mau speak up juga bingung mau ngomongnya gimana, orang akan nyalahin aku atau enggak gitu. Terus pada saat aku ngomong orang akan dengerin aku nggak ya, percaya nggak ya sama aku, sedangkan itu kan nggak ada bukti. Dilihat CCTV juga ternyata CCTV-nya mati, tapi akhirnya aku ya udah, at least aku ngomong, orang mau percaya atau enggak silahkan, tapi mereka udah tahu kenapa aku sikapnya jadi berubah, jadi insecure, jadi nggak percaya diri. Mereka harusnya udah tahu. Saat itu lagi atau lagi ngapain? Waktu itu aku di lokasi syuting, lagi baru selesai take, lagi jalan di lorong, di situ ada 5-6 orang ya, cowok-cowok kru-kru gitu. Terus kayak sebenarnya nggak yang nyentuh gimana, cuman catcalling gitu, kayak si montok. Tapi jujur itu pertama kali aku ngerasa mental aku kena, dan di situ aku kayak mikir, ternyata gini ya jadi cewek-cewek yang terkena catcalling dan mereka sampai nggak bisa ngomong. Aku tuh dulu sampai kayak, masa catcalling doang bisa sampai bikin insecure sih. Ternyata pas aku ngerasain sendiri itu nggak enak banget. Aku tuh sampai ngerasa aku salah pakai baju kah, apa kelakuan aku salah gitu di lokasi, kenapa aku diginiin. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir dan aku juga ngomong, akhirnya kan aku speak up, ternyata yang salah tuh bukan kita, bukan perempuan. Yang salah tuh pemikiran orang ya. Kenapa dia bisa mikir kayak gitu? Kenapa mereka bisa seenaknya ngegoda-godain cewek, terus kayak memberikan perkataan-perkataan yang membuat seseorang mentalnya kena gitu. Aku sempat kesel banget sih, kayak apakah orang-orang bahagia kan melihat perempuan mentalnya kena dan masa depannya pasti akan jadi lebih terganggu, karena jujur itu akan berpengaruh buat masa depan, buat kedepannya ya. Untuk keluarga besar sendiri sampai sekarang sempat ini nggak sih, udah sih San stop untuk entertain, udah stop gara-gara masalah itu sendiri, atau memang elunya udah nggak apa-apa gue tetap maju terus, atau gimana sih San? Kalau keluarga aku sih mereka jujur aku tuh nggak pernah cerita sama orang tua aku nggak pernah cerita, dan papi aku kan jauh di Mesir, jadi dia juga nggak tahu apa-apa soal ini. Aku berharap sih dia nggak tahu ya, karena kalau dia tahu pasti dia bakalan marah banget. Kalau mami aku tuh lebih kayak yang, ayo kamu laporin, kamu jangan takut gitu-gitu. Jadi mami aku juga support untuk, ayo kamu nggak boleh down, kamu nggak boleh kena psikisnya, mentalnya kita harus tindak lanjutin gitu. Jadi piki-piki nggak sih setiap memilih job mulai semenjak itu? Kalau jadi picky untuk memilih job sih enggak ya, karena sebenarnya itu kita juga nggak bisa milih. Kayak di awal nih, oke, aku mau ngambil ini ada pelecehan seksual juga kan, kita nggak tahu nih dalamnya ada pelecehan seksual atau enggak. Kita bisa tahu pada saat kita udah menjalankan. Jadi
aku bersyukur sih sekarang industri perfilman kita udah sangat tegas. Kalau ada yang lapor terkena pelecehan seksual itu langsung ditindaklanjutin. Jadi yang benar-benar aku nggak sekarang jadi ngerasa aman gitu. Dan mungkin banyak juga talent-talent di luar sana ngerasa lebih nyaman juga sekarang. San, sempat ini nggak sih, maaf sebelumnya, sempat jadi rasa ada ketakutan nggak sih sama hubungan pacaran sendiri dengan adanya kejadian itu? Ya ampun, kasihan pacarku jadi ini gitu loh. Enggak sih, kalau aku jujur aku malah mentingin mentalnya aku. Karena gini, kalau misalnya orang-orang yang terkena pelecehan seksual ya, itu yang aku pikirin adalah yang pertama kali aku pikirin itu mental orang yang terkena pelecehan seksualnya, korbannya ya. Karena nggak semudah itu loh bisa ngelupain, terus bisa jadi percaya diri lagi itu nggak mudah. Karena pada saat kita kena tuh kita bakalan nyalahin diri kita, dan kitanya tuh jadi kayak, emang kita semurah itu ya, emang kita pantas ya buat digituin. Kitanya tuh yang jadi kayak gitu. Jadi aku nggak mikirin pacarnya atau siapanya, enggak, karena mereka tidak merasakan apa yang korban itu rasain. Yang ngerasain adalah si korban. Jadi kita harus tindak lanjutin buat si para pelaku untuk jangan gituin ke korban, karena siapapun cuman bisa ngomong, tidak merasakan, yang merasakan adalah korban.